Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita, yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan jadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan firman-Nya, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah-Mu. Berkat dan kemurahan Tuhan. Perlindungan dan penyertaan. Pertolongan Tuhan. Dan bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan juga melakukannya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Kolose 3 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Perhatikan, kita sebagai manusia yang telah diperbaharui atau memiliki hidup baru dalam Kristus, artinya seluruh hidup kita hendaklah berubah, termasuk cara kita berkata-kata. Karena sesungguhnya apa yang keluar dari mulut, ya, setiap perkataan, setiap ucapan itu juga meluap dari hati. Ya, jadi kalau hatinya isinya penuh dengan kekecewaan, kalau isi hatinya penuh dengan kepahitan, kalau hatinya itu penuh kebencian, maka yang keluar pasti hal-hal yang demikian juga. Ya, jadi akan keluar kemarahan, geram, jahatan, fitnah, kata-kata kotor. Ya, seperti dikatakan tadi. Nah, itu semua bisa keluar karena apa? Isinya hati orang ya seperti itu. Tetapi kalau kita sudah bertobat, harusnya kita berubah. Hati kita yang dulu isinya sampah-sampah seperti yang saya sebutkan tadi, itu artinya sudah dibersihkan dan ganti hati kita diisi dengan firman Tuhan, diisi dengan kata-kata hikmat, diisi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Sehingga yang keluar dari mulut kita bukan lagi kemarahan, kegeraman, kebencian dan sebagainya tadi. Ya, ini penting bagi kita, ya, bagaimana kita menjaga hati sesungguhnya. Karena itu semua akan tercermin dalam setiap ucapan dan tindakan kita. Coba kita lihat firman Tuhan lagi dalam 1 Samuel 2 ayat yang ketiga. Saya bacakan. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Jemaat dikasih Tuhan. Jangan ada kesombongan. Jangan ada caci maki keluar dari mulut kita. Ya, sebab Tuhan sekali lagi Dia maha tahu. Dia tahu apa yang ada di hati kita. Dia tahu apa yang tersembunyi yang orang lain atau siapapun tidak tahu. Ya, Dia maha tahu, bukan hanya tahu saja tapi maha tahu. Nah, oleh Dia, oleh Tuhan perbuatan-perbuatan diuji. Artinya mungkin kita tidak melakukan yang buruk, mungkin kita melakukan yang baik, tetapi kalau ada
agenda tersembunyi dalam hati kita yang tidak baik, atau ada motivasi yang salah dari setiap perbuatan kita walaupun perbuatannya baik, itu semuanya diuji oleh Tuhan. Tuhan tahu itu semuanya. Nah, tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Ya, jadi mari jaga hati, jangan sombong. Ya, semua bermula dari hati. Mulai dari perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan kotor, termasuk caci maki, kemarahan, kegeraman, itu semua timbul dari hati. Karena itu betapa pentingnya kita menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Kalau hati kita terjaga, hati kita bersih, hati kita murni, dalam kondisi marah atau terdesak sekalipun tidak akan keluar kata-kata yang negatif tadi. Ya, manusia ada kalanya marah, tetapi ketika hati kita bersih, kita tentunya yang keluar dari hati bukan kemarahan yang negatif. Wah, apa itu kemarahan negatif dan positif? Tuhan Yesus pernah marah. Dia jungkir balikan meja-meja ya pedagang di bait Allah ketika bait Allah dijadikan tempat untuk berbisnis. Ya, Tuhan marah itu. Tetapi kemarahannya bukan kemarahan yang negatif. Sebaliknya dalam kehidupan seringkali kita marah negatif. Artinya apa? Yang keluar dari mulut kita ketika marah itu apa? Kalau yang keluar dari mulut kita itu caci maki, kegeraman dan sebagainya. Nah, itulah marah yang tidak boleh. Itu yang harus kita jaga. Hati kita sekali lagi kunci dari semuanya tadi. Dan ingat, perbuatan baik seperti apapun tetap diuji. Dan Tuhan menguji melalui hati kita. Jadi mari jemaat dikasih Tuhan, tidak cukup hanya kita tahu teorinya, tapi mari belajar mempraktekkannya dalam kehidupan. Tidak mudah memang, ya, tetapi kita harus terus berjuang. Kita pasti bisa oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Mari jaga hati kita ya, jangan sampai ada kesombongan, jangan sampai ada ya kata-kata yang buruk, kata-kata negatif keluar dari mulut kita, karena semua kata-kata itu keluar dari dalam hati seseorang. Ya, kalau hatinya bersih, pasti perkataannya juga bersih. Kalau hatinya penuh dengan sampah, penuh dengan hal-hal yang kotor, maka itu juga yang akan keluar. Dan itu semua dilihat Tuhan, diuji oleh Tuhan. Mari jangan sampai yang kita lakukan tidak berkenan, karena perkenanan dimulai dari hati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu pagi ini yang kembali mengingatkan kami betapa pentingnya kami menjaga hati kami, sehingga apa yang keluar dari mulut kami, perkataan ucapan kami, bukan kata-kata penuh kemarahan, kegeraman, kebencian, bukan caci maki, bukan juga sikap hati yang sombong, karena semuanya bermula dari hati kami. Jaga hati kami ya Tuhan, tahirkan, suci dan kuduskan, dan biarlah hati kami diisi dengan kebenaran. Hati kami diisi dengan firman. Hati kami diisi dengan kata-kata hikmat dan segala yang baik. Sehingga melalui ucapan kami, orang lain dibangun, orang lain dikuatkan, bahkan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hidup kami Tuhan, selalu dalam pimpinan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.